Cerita berlanjut, setelah Gu Xuanchen mengikuti rombongan kelompok Mozumoji, pergi bersama menuju Gunung Baiwang melewati jalur aman lorong sihir, mereka sampai ke sebuah lorong sihir berwarna ungu. Lalu mereka masuk ke dalam lorong sihir itu dan Moji menjelaskan. Yang disebut lorong sihir adalah jalur sihir yang digunakan untuk mengisolasi kita dari monster di luar, sehingga kita bisa lebih cepat sampai ke tempat yang kita inginkan dengan aman. Wanita di belakangnya menanggapi, ini benar-benar hebat, bahkan monster di samping kita tidak bisa menyadari keberadaan kita. Mereka terus berjalan menelusuri lorong hingga sampai ke sebuah pintu goa. Moji berjalan maju dan mengaktifkan lorong sihir berikutnya, dengan menggunakan kristal ajaib yang merupakan mata uang bagi klan iblis. Dan muncul lorong sihir kedua di depan mereka, mari kita masuk. Lorong sihir kedua telah dibuka. Mereka berjalan masuk dan setelah beberapa saat mereka berhenti di sebuah altar. Dan mulai berdiskusi, mari kita pergi dari sini. Jika kita melangkah lebih jauh di depan adalah pintu masuk ke bagian inti dengan kekuatan kita saat ini, terlalu berbahaya untuk dimasuki. Gu Xuanchen menanggapi, apa kalian berniat untuk keluar menelusuri daerah ini saja? Dan berpikir, masih ada jarak yang cukup jauh dari tempat yang ingin aku tuju. Iblis berambut merah memperingatkan Gu Xuanchen, apakah kamu ingin masuk lebih dalam? Apa kamu ingin mati? Di depan sana, kamu akan menghadapi banyak monster tingkat tinggi. Gu Xuanchen mengambil dua kristal yang ditemukan dalam perjalanan, kedua kristal ini adalah bagianku, kita berpisah sampai di sini, sekarang aku akan melanjutkan perjalananku sendiri. Iblis berambut merah seketika terkejut, apa itu dua kristal tingkat tinggi yang dia ambil? Moji memperingatkannya, hei, saudara Gu, dengarkan aku, jika dengan level kultivasimu sekarang memasuki tempat itu, kamu pasti akan mati. Gu Xuanchen tidak mempedulikan peringatan itu, ia terus maju dan menggunakan sebuah teknik, dan seketika bajunya berubah, yang membuat kelompok Moji seketika terkejut. Apa, dia benar-benar bisa merubah bajunya menjadi baju besi ajaib? Setelah merubah kostumnya, ia menggunakan kristal ajaib untuk membuka lorong sihir ketiga dan bergegas melompat masuk ke dalamnya, meninggalkan kelompok Moji di ruang kedua. Iblis berambut merah bertanya, saudara apa yang harus kita lakukan? Moji menjawab, kekuatan orang itu tidak bisa diprediksi, mungkin jika kita mengikuti dia, kita akan mendapat banyak barang bagus. Dan pada akhirnya mereka memutuskan mengikuti Gu Xuanchen. Dalam perjalanan mereka menemukan sebongkah kristal ajaib, lihat itu adalah sebongkah batu kristal ajaib. Mereka seketika sangat gembira, ini adalah bunga ajaib, bisa kita jual dan menghasilkan banyak uang. Gu Xuanchen berpikir, energi iblis di sini menjadi semakin kuat, ia melihat Gunung Baiwang di depannya yang semakin dekat dengannya. Namun ia seketika terkejut mendengar, gemuruh raungan monster, yang sangat keras, Moji di sampingnya menutup telinganya. Ini buruk, ini suara sekelompok monster yang mendekat, Gu Xuanchen bersiap-siap melawan dengan menggunakan pedangnya. Dan dari sampingnya muncul bayangan monster serigala yang bergerak dengan sangat cepat, dan melompat bersama berniat menerkam mereka. Kelompok Moji hanya duduk tak bisa melawan, karena gelombang suara serigala itu membuat kepala mereka sakit. Gu Xuanchen dengan santai menebas satu serigala yang mendekat, dan diteruskan dengan menghempaskan energi tebasan yang menghantam seluruh tubuh serigala di sekelilingnya. Ia mulai membunuh monster serigala itu satu persatu, dengan sangat mudah, dan ada satu serigala yang meraung marah, Gu Xuanchen menghunuskan pedangnya, kemarilah. Namun terdengar raungan monster lagi, dan terlihat sekumpulan monster singa, yang membabat habis sekumpulan monster serigala itu. Gu Xuanchen kebingungan, apa yang terjadi? Moji menunjuk singa itu dan berteriak, lihat, monster singa di sana sebenarnya sedang mencabut inti monster serigala. Dan terlihat sekumpulan monster singa itu yang mengambil inti monster serigala, dan membawanya di dalam mulutnya. Lalu mereka berjalan mendekati Gu Xuanchen dan berlutut. Gu Xuanchen mengamati monster ini dengan serius,
apakah mereka sebenarnya ingin mencoba menyenangkan kita dengan inti monster serigala? Moji seketika terkejut dan berpikir. Inti monster ini juga merupakan suplemen yang bagus untuk meningkatkan kekuatan mereka, bahkan seringkali monster saling membunuh untuk merebutkan inti monster mereka masing-masing. Tapi sekarang, kelompok monster singa ini bekerja sangat keras untuk mengambil inti monster serigala hanya untuk diberikan kepada pria di depan mereka. Gu Xuanchen mengamati monster itu dan menerima inti monster serigala yang mereka berikan. Apa kalian tahu identitasku? Jika begitu kalian tidak boleh membiarkan siapapun tahu bahwa aku sedang di sini, mengerti? Lalu ia mengelus kepala monster singa itu. Setelah itu Gu Xuanchen berjalan pergi sambil berkata, kalian rawatlah kelompok itu terlebih dahulu dan biarkan mereka pergi setelah 1 bulan. Setelah meminta para monster singa untuk menjaga kelompok Moji selama 1 bulan, ia bergegas melompat pergi, dan meninggalkan mereka semua di sana. Dan berpikir, lagi pula, aku pergi tanpa memberitahu klan iblis, jika mereka mengetahuinya, saya khawatir itu akan menyebabkan beberapa masalah yang tidak perlu. Jadi biarkan saja para monster-monster ini mengurus orang-orang ini terlebih dahulu. Setelah beberapa saat ia sampai di atas puncak Gunung Baiwang, dan berjalan menelusuri tempat di sana. Ia melompat turun dan mendarat di sebuah formasi di sana yang seketika aktif. Aku belum pernah melihat formasi rahasia seperti ini selama ribuan tahun. Setelah mengucapkan itu ia mulai serius, dan langsung menghancurkan formasi di sekitarnya, namun ia seketika terkejut dan bergegas melihat ke atas. Dan terdapat pusaran awan hitam dengan bola energi listrik di tengahnya. Awan hitam itu terus berputar hingga membentuk sebuah tornado petir. Tornado itu menghantam tubuh Gu Xuanchen hingga membuat baju besi pelindung miliknya hancur seketika. Melihat baju besinya yang hancur ia bergegas melompat pergi menjauh dan berpikir, formasi ini benar-benar dapat menghancurkan bahkan baju besi ajaib milikku. Namun ia seketika terkejut mendengar suara orang dari belakangnya. Tak disangka, setelah bertahun-tahun, orang pertama yang datang ke sini sebenarnya adalah manusia. Gu Xuanchen bergegas melihat ke arah sumber suara, siapa di sana? Dan terlihat sesosok roh iblis wanita. Aku benar-benar terkejut bahwa seorang manusia yang datang ke sini. Gu Xuanchen seketika terkejut. Dalam hatinya, apakah dia iblis? Aneh, mengapa aku tidak bisa merasakan kekuatan sihir ataupun kekuatan surgawi di tubuhnya? Lalu ia dengan cepat bersiap dengan meledakkan kekuatan surgawinya. Jangan berpura-pura menjadi hantu. Jika kau ingin bertarung cepatlah keluar. Namun roh itu berteriak memanggilnya, putra suci ke-9. Gu Xuanchen seketika terkejut. Kau adalah Jiuer? Ia bergegas ingin menemui Gu Xuanchen, namun ia dihalangi oleh formasi yang menyegelnya. Ia memukul-mukul dinding formasi, biarkan aku keluar, aku ingin bertemu dengan dia. Gu Xuanchen bertanya, siapa kamu? Sambil menangis ia menjawab, bocah konyol, aku adalah ibumu. Ibuku? Ia menjelaskan, benar, aku adalah ibu kandung yang memberimu jiwa, dan orang-orang tidak mengetahui kebenaran identitasku. Bahwa aku adalah iblis. Gu Xuanchen seketika terkejut, iblis? Legenda mengatakan bahwa Raja Suci memperoleh pedang takdir untuk mencapai seni bela diri yang luar biasa, tetapi bukan itu kebenarannya. Ayahmu dan aku awalnya adalah iblis, tetapi secara kebetulan, kami mendapat buku Yin Yang dari alam dewa tertinggi. Dia berlatih Yang Jue, dan saya berlatih Yin Jue. Saat dia berlatih, energi iblis pada ayahmu berangsur-angsur menghilang, dan dia menjadi semakin mirip dengan manusia. Dan sepenuhnya menguasai tempat suci, dia memasuki umat manusia dan menjadi Raja Suci dunia dengan kekuatannya yang luar biasa. Dan saya menjadi dewa iblis karena saya mempraktikkan kekuatan Yin untuk meningkatkan energi iblis di tubuhku. Gu Xuanchen duduk bersila sambil terus mendengarkan cerita itu, untuk mencegah orang luar bersaing memperebutkan buku langit Yin Yang. Buku itu disembunyikan oleh saya dan Raja Suci.
Gu Xuanchen bertanya, tapi dua ras manusia dan iblis telah menjadi kekuatan yang bermusuhan sejak zaman kuno, bukan? Ia menjawab, oleh karena itu, untuk mencegah pertentangan antara ras manusia dan ras iblis, kami belum mengungkapkan identitas asli kami. Entah ayahmu muncul di ras iblis sebagai dewa iblis, atau aku muncul di ras manusia sebagai ratu suci, tidak ada yang mengetahui identitas asli kita. Namun suatu hari, pemilik buku surgawi Yin Yang muncul dan berencana untuk mengambil buku itu kembali. Dia adalah orang kuat dari alam yang lebih tinggi daripada alam suci. Kami berdua bertarung melawannya selama 3 bulan penuh, dengan menggunakan seluruh kekuatan kami, namun pada akhirnya kita masih saja kalah melawannya. Setelah lelaki kuat itu mengambil buku surga Yin Yang, dia tidak mengambil nyawa kami berdua, tetapi hanya membuat kami bersumpah untuk tidak mengungkapkan informasi apapun tentang dia. Untuk menjaga kedamaian alam suci, ayahmu dan aku hanya bisa mematuhi perintahnya. Namun, melihat ayahmu terluka parah, banyak orang kuat dalam ras manusia ingin menjatuhkannya dari posisi Raja Suci. Mereka ingin membunuh Raja Suci terlebih dahulu dan kemudian menyalahkan saya, untuk membuat dunia manusia dan iblis saling bertarung. Ayahmu dan aku tidak berdaya untuk melindungimu dan 8 saudara laki-lakimu sambil menghindari kejaran musuh. Dalam keputusasaan, kami hanya dapat membagi metode kultivasi yang telah kami berdua pahami menjadi 8 bagian, dan menyebarkannya kepada saudara-saudaramu. Dan karena kamu jiwer, kamu memiliki tingkat warisan kekuatan surga tertinggi di antara saudara-saudaramu, untuk keselamatanmu, kami menyimpan salinan kungfu terlengkap di dalam diri Anda. Kemudian kami menyegel dantian Anda dan membuat Anda bereinkarnasi sebelum Anda bisa keluar dari segel itu. Jadi apakah aku juga seorang iblis? Ibunya menggelengkan kepalanya. Saat itu ketika ayahmu berlatih yang jue dari buku surgawi, energi jahat di tubuhnya telah lama hilang. Jadi sekarang kau sudah menjadi ras manusia. Ia menasehati Gu Xuanchen. Tapi anakku, di dunia ini, tidak masalah apakah kamu ras manusia, ras iblis, atau ras monster, jika hatimu baik, kau akan jadi orang baik, dan jika hatimu jahat, kau akan menjadi orang jahat. Gu Xuanchen seketika tertegun. Ia bertanya, bagaimana ibu bisa terjebak di sini dan bagaimana cara menyelamatkan ibu dari sini? Ibunya menjelaskan, saat itu, setelah aku mati-matian mengirimmu ke alam bawah, aku terluka parah. Dan ayahmu hanya bisa membakar umur terakhirnya, untuk menetapkan batasan waktu di sini, dan menyegelku di sini. Waktu dalam formasi hampir sangat lambat, yang membuat saya bertahan sampai sekarang. Jika saya pergi dengan paksa, dalam waktu 1 tahun, saya akan mati. Apakah tidak ada jalan lain? Kecuali jika Anda dapat menggabungkan kitab suci Yin dan yang menjadi satu dan berkultivasi hingga puncaknya. Kitab Yin yang berisi misteri dari 3 prinsip kultivasi manusia, dewa, dan iblis. Jika Anda dapat memahaminya hingga puncaknya, Anda pasti dapat membuka segel yang dibuat ayahmu. Saat itu, ayahmu dan aku telah mewariskan kitab surga Yin Yang kepadamu. Hanya saja mengingat reputasi iblis, saya menyegel teknik Yin sedikit lebih dalam, dan hanya akan muncul untuk melindungi Anda saat Anda dalam bahaya. Dalam hati Gu Xuanchen, jadi aura waktu itu adalah teknik Yin, Yin Jue adalah teknik dewa iblis, dan energi hitam adalah energi sihir. Ibunya menggunakan sebuah teknik, dan mengarahkan ke tubuh Gu Xuanchen, sekarang saya akan membantu Anda membuka segel Yin Jue sepenuhnya, dan Anda akan dapat mengingat semua teknik Yin Jue. Gu Xuanchen menutup matanya dan mulai berkonsentrasi sambil berpikir, saya merasakan teknik buku surgawi Yin yang lengkap. Namun dari belakang ada aura merah yang berniat menyerang Gu Xuanchen, ibunya dengan cepat, melindungi Gu Xuanchen, hati-hati. Apa itu tadi? Itulah teknik penelusuran garis keturunan. Ini adalah teknik terlarang yang berbahaya untuk menemukan orang dengan kekuatan darah yang diwariskan ayahmu dan aku dengan biaya menghabiskan umurnya sendiri.
Hanya saja selain kekuatan pencarian, teknik ini juga menyimpan niat membunuh yang sangat pekat. Gu Xuanchen berdiri dalam hatinya. Ia berkata, tampaknya ruang di peta gunung dan sungai Qingyun telah terkoyak sebelumnya, dan aku mendengar suara-suara itu melalui kekuatan darah. Jika disimpulkan dari ini, sebagian besar orang berjubah hitam ada hubungannya dengan kakak laki-laki saya, jadi salah satu kakak laki-laki saya datang untuk menangkapku. Dengan aura membunuh ia berkata, sangat menarik, dia ingin membunuhku dengan usaha yang begitu besar. Xin berpindah di Sekte Pedang Surgawi, dan ada seorang bawahan yang lapor. Pemimpin, menurut laporan dari mata-mata kami di alam iblis, utusan Dewa Iblis baru telah tiba di alam iblis baru-baru ini, dan tampaknya akan ada langkah besar. Oh, utusan Dewa Iblis, apa latar belakang orang ini? Dia adalah Wu Qianlong, pemimpin Sekte Pedang Surgawi. Asal-usul orang ini tidak diketahui, saya hanya mendengar bahwa seni bela dirinya misterius, dan Yang Mulia Iblis menghormatinya. Semua orang di klan iblis sedang berlatih di bawah bimbingannya. Tetua berbaju ungu berkata, sekte cabang kami di alam bawah benua Qingyun menghilang tanpa alasan. Apakah itu juga dilakukan oleh orang-orang dari alam iblis? Apakah klan iblis siap berperang melawan kita kali ini? Penatua berbaju hijau menanggapi. Meskipun iblis tinggal di utara, mereka terus-menerus mengganggu perbatasan tempat daerah kita. Jika mereka ingin memulai perang, apakah kita masih takut mereka akan menyerang? Tuan Bawahan juga telah mendengar berita ini, tampaknya dunia iblis telah menangkap seorang putra suci. Mereka semua seketika terkejut, apa, putra suci telah ditangkap mereka? Penatua berbaju ungu bertanya, jadi begitu putra suci jatuh ke tangan mereka, iblis mulai berlatih, mungkinkah iblis telah menguasai rahasia Raja Suci dan mempraktikkan keterampilan Raja Suci? Wu Qianlong berdiri dan menanggapi. Sejak zaman kuno ras manusia dan iblis saling bermusuhan. Saat itu, Raja Suci Hao Tian juga jatuh karena dilukai oleh Dewa Iblis, jadi inilah waktunya untuk menghancurkan klan iblis. Lalu ia berteriak, beritahu semua orang, Sekte Pedang Surgawiku bersedia mengumpulkan 100.000 pasukan. Beritahu juga 7 sekte suci besar termasuk Kuil Pil Gerbang 9 Surga dan Paviliun Zhenwang untuk melakukan penyerangan wilayah iblis di utara. Jika ada sekte yang bersedia menanggapi panggilan tersebut, mereka akan bergabung dengan kami untuk menaklukkan sisa-sisa klan iblis dan menyelamatkan putra suci. Para penatua di sana menjawab dengan aura membunuh, kami siap untuk berperang.